Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mendoakan bapak-bapak serta ibu-ibu pengaman kita, polisi kita, baik untuk dirinya, untuk satu tingkat di atasnya orang tua, dan satu tingkat di bawahnya anaknya, agar supaya mendapatkan berkah atas penjagaannya pada hari ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Yang kedua, mari kita mendoakan diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita. Semoga insya Allah mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dan keberkahan hidup. Al-Fatihah. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami mewakili Forum Akademi Muslim Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, forum yang terdiri dari dosen dan kemudian peneliti yang ada di Indonesia chapter Sulawesi Selatan. Di awal orasi ini saya akan membacakan surat yang kemudian pernah disampaikan oleh salah satu peneliti, salah satu akademisi dunia yang kita tahu. Siapa itu? Albert Einstein. Albert Einstein itu pernah menulis surat. Saya bacakan. 10 April 1948, Mr. Shepard Rifkin, Executive Director, American Friends of Fighter for the Freedom of Israel, 149 Second Avenue, New York. Jadi Einstein menulis surat kepada Shepard Rifkin, Executive Director Amerika Serikat, yang mengurusi kemerdekaan Palestina pada tanggal 10 April 48. Dear Sir, Einstein mengatakan, when a real final contact should before us in Palestine, the first responsible for it will be the British, and the second responsible for it, the terrorist organization built up from our own ranks. Beliau melanjutkan, I'm not willing to see anybody associated with those mistakes with criminal people. Sincerely yours, Albert Einstein. Mengerti? Kalau tidak mengerti, mari kita sama-sama mendengarkan arti bebasnya. Einstein mengatakan bahwa Tuan Shepard Rifkin, Tuan yang terhormat, bila ada bencana yang menimpa kita di Palestina, maka yang pertama harus bertanggung jawab atas hal itu adalah Inggris. Dan kedua, Einstein mengatakan, dan kedua adalah organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri. Saya tidak mau melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang tersesat dan kriminal itu. Hormat kami ditandatangani langsung oleh Albert Einstein. Bagi yang tidak punya suratnya, silahkan Google, akan menemukan surat tersebut. Allahu Akbar. Hadirin yang sangat berbahagia, surat tersebut mengindikasikan sebenarnya bahwa
ternyata yang mendirikan negara Israel itu adalah Sionisme, gerakan Sionisme. Kalau kemudian kita mau mengkategorisasi sekarang, gerakan Sionisme radikal, karena ternyata ada juga gerakan Sionisme kanan kiri, ada kanan jauh, ada kiri jauh. Albert Einstein mungkin bisa kita berikan sebagai Sionisme kiri jauh. Makanya beliau pernah diminta untuk menjadi presiden di Israel, tapi beliau tolak. Katanya, saya tidak kemudian punya kompetensi untuk mengurus manusia. Kita lihat surat tersebut 10 April 1948. Israel kemudian diberikan tanah di Palestina 15 Mei 1948. Jadi sebenarnya Israel itu sudah membantai sebelum kemudian diberikan tanah, apalagi setelah diberikan tanah. Maka Sionisme yang kita sebenarnya benci sekarang ini adalah Sionisme penjajah yang oleh Einstein sendiri dikatakan sebagai the real teroris. Itulah yang terjadi sekarang ini. Maka dari itu, Forum Akademis Muslim Indonesia, ketika kemudian kita ingin mengkaji lebih dalam, itu ada 3 pendekatan kajian untuk diteliti. Pendekatan pertama secara empiris, pendekatan kedua secara historis, pendekatan ketiga secara normatif. Saya akan jelaskan satu-satu dengan tidak terlalu lama waktunya. Apa itu pendekatan empiris? Agak sejuk ya. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya sudah hidup kurang lebih 43 tahun. Banyak saudara-saudara kita di sini hidup kurang lebih 50 tahun, bahkan 60 tahun. Apa yang terjadi? Secara empiris, fakta, saya sudah merasa, sudah mendengar dari kelas 4 dan kelas 5 SD, itu Israel selalu kemudian memusuhi Palestina. Dulu kami yang seumuran dengan saya itu masih mendengarkan satu channel berita, Dunia Dalam Berita, jam 10 malam waktu Sopeng. Jam 10 malam di akhir-akhir setengah 11 itu sudah ada Dunia Dalam Berita yang kemudian selalu menggambarkan itu. Saya pada saat itu belum tahu apa sebenarnya ini. Nanti kemudian setelah saya kaji, ternyata ini adalah penjajahan. Artinya sudah kurang lebih 30-40 tahun kalau dengan empiris saya. Bagaimana faktanya? Ternyata sudah kurang lebih 70 tahun, tepatnya 73 tahun. Jangan kita kemudian melihat saudara-saudara muslim kita di sana dibantai. Tidak. Mereka ditembaki. Mereka kemudian berdarah. Dengan apa saudara-saudara? Dengan senjata. Kami orang-orang yang melakukan penelitian, senjata itu tidak mudah untuk dibuat. Perlu penelitian yang panjang sekali. Jadi saya memperkirakan ketika kemudian Israel dan Amerika sudah membuat banyak senjata, mereka berpikir mau diapakan ini senjata. Akhirnya apa? Akhirnya apa saudara-saudara? Saudara-saudara muslim kita dijadikan sebagai kelinci percobaan atas senjata-senjata tersebut. Bom-bom mereka, bom-bom fosfor mereka menghujani anak-anak kita di sana. Tega kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara kemanusiaan saja itu mungkin tidak ada yang tega saudara-saudara. Tapi itulah yang terjadi. Ketika senjata sudah bertumpuk, ketika bom-bom fosfor sudah bertumpuk, mau diapakan ini senjata? Dijadikanlah saudara-saudara kita sebagai tempat percobaan,
sebagai tempat-tempat untuk mencoba senjata mereka. Apakah ampuh atau tidak? Itulah yang terjadi. Kenapa kemudian perang ini biasanya terjadi improvisasi 6 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun. Setelah senjata terkumpul, baru kemudian mereka melakukan itu. La haula wala quwwata illa billah. Inilah penjajah itu, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, secara historis. Secara historis. Tadi telah banyak diberitakan, dikabarkan bahwa Sionisme radikal, terlalat, penjajah itu kemudian telah menduduki Palestina dari 1948. Pada saat itu sudah ratusan, bahkan ribuan yang terjadi kemudian pembunuhan di sana. Kita tentu tidak ingin melakukan hal itu. Maka tadi sudah banyak dijelaskan bagaimana histori tersebut ada di depan kita. Kemudian yang ketiga, secara normatif, kajian ilmiah itu menunjukkan bahwa tanah Palestina itu merupakan tanah wakaf. Jadi kalau ada orang-orang properti di sini, kemudian ada stempel wakaf di atas suatu sertifikat, itulah tanah Palestina sebenarnya. Tidak boleh kemudian ada orang yang mengganggu. Dan stempel tersebut telah ada sejak zaman pembebasan Palestina oleh Umar bin Khattab. Belum lagi kemudian ayat-ayat yang banyak tadi dijelaskan. Bagaimana kalau seorang membunuh orang yang kemudian tidak berhak untuk dibunuh dosanya. Maka itu umat Islam kemudian tegas, jelas menolak penjajahan. Apalagi kemudian kita di Indonesia. Maka yang terakhir, ketika kita sudah mengetahui fakta empiris, historis, normatif, solusinya apa coba? Solusi itu ada 3. Solusi jangka pendek, solusi menengah, dan solusi jangka panjang. Jangka pendek telah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain dengan mengirimkan bantuan ke sana. Jangka menengah juga sudah ada kabarnya yang kemudian membantu persenjataan Palestina dari negara-negara tertentu. Apa gitu cukup? Tidak. Masa negara membantu kemudian ormas? Masa negara membantu Fatah atau Hamas? Harusnya negara membantu negara. Harusnya negeri-negeri Islam yang ada 53 berdiri kemudian mengatakan, we stand with Palestine. Kami berdiri di depan orang-orang Palestina. Itu yang seharusnya terjadi. Bukan kemudian memberikan senjata kepada orang-orang atau kemudian ketika organisasi tertentu. Maka dari itu, solusi yang paling benar, yang syar'i, yang kemudian telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sebenarnya umat Islam dengan Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Sejak zaman Rasulullah, biasanya Yahudi itu cuma diberikan waktu 1 pekan atau 2 pekan, dikepung saja, ini sudah kemudian tidak bisa apa-apa. Ini tidak kemudian dikepung. Saudara-saudara kita tidak maupun di sana. Artinya apa? Kita wajib menyerukan kepada negeri-negeri Muslim yang lain. Kepung Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepung Palestina untuk kemudian mengeluarkan orang-orang Yahudi di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa itu mungkin? Mungkin sekali. Tapi sekarang mereka tidak melakukan karena mereka takut secara de jure dan de facto. Maka oleh karena itu kami menyerukan, angkat satu pemimpin yang akan menyatukan kaum muslimin. Disitulah esensi imam, disitulah esensi khalifah yang merupakan jumlah bagi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, mari kita bersama-sama menyerukan khilafah pada seluruh umat. Khilafah pada seluruh umat. Dengan bersama-sama menyerukan khilafah,
sebanyak yang kita mampu. Itulah solusi kita sesungguhnya, khilafah dan jihad atas masalah saudara-saudara kita di sana, atas penjajahan, atas saudara-saudara kita di sana. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.